Analis teknikal itu adalah madu ataupun racun itu dikembalikan lagi ke kita. Kenapa? Karena itu harus berdasarkan pengalaman. Selamat datang di Seni Pasar Modal. Halo, selamat pagi teman-teman semua, sahabat SPM dimanapun berada. Semoga selalu still safe. Udah lama banget gue nggak muncul nih ngebahas mengenai analisis teknikal. Terakhir gue bahas mengenai analisis teknikal itu adalah prinsip mengenai analisis teknikal. Overall, ya mendekati itu semua pokoknya. Daripada makin lama, jadi kita langsung move ke indikator ya. Jadi indikator itu adalah alat bantu. Jadi indikator itu adalah alat bantu kita dalam menentukan kapan beli, kapan jual, titik beli dan titik jual. Itu jadi fungsi dari analisis teknikal ya. Hari ini kita akan ngebahas mengenai yang namanya klasifikasi dari analisis teknikal. Sedikit flashback. Analisis teknikal itu apa? Analisis teknikal adalah analisis berdasarkan pergerakan rata-rata harian dari nilai historisnya. Jadi kita berdasarkan prinsip-prinsip yang diambil, salah satunya history repeat itself. Dari kata-kata history repeat itself, makanya keluarlah indikator-indikator yang berdasarkan masa lampau. Itu menunjukkan apa yang terjadi, kecenderungannya di masa depan akan seperti apa. Apakah 100% benar? Jawabannya enggak. Karena kita memprediksi berdasarkan masa lalu. Berharap akan terulang kejadian tersebut. History repeat itself. Kayak gitu. Jadi keakuratan dari analisis teknikal pun ya mungkin hanya di kisaran 60-80%. 20%-nya lagi dipengaruhi oleh faktor X. Siapa faktor X-nya? Yaitu adalah gajah ataupun bandar gitu. Oke, kita mulai bahas mengenai klasifikasi analisis teknikal. Klasifikasi analisis teknikal. Jadi kalau teman-teman tahu, analisis teknikal itu terbagi menjadi dua. Secara mendasarnya terbagi menjadi dua, yaitu adalah analisis klasik atau subjektif, atau suka dibilang analisis konvensional, dan analisis modern atau mechanical atau objektif kayak gitu. Kenapa nih yang pertama analisis klasik atau subjektif? Yaitu ada dua, line studies dan chart patterns. Sedangkan kalau analisa modern ada trend following, oscillator dan lain sebagainya. Oke, kita bahas satu-satu. Analisa klasik atau subjektif. Kenapa disebut subjektif? Disebut subjektif karena hanya berdasarkan pengalaman itu orang, hanya berdasarkan sudut pandang orang yang memberikan analisa. Artinya dengan indikator yang sama atau metode yang sama, misalkan line studies atau chart patterns, tetapi akan memberikan berbagai macam perspektif dari orang A ke orang B ke orang C, orang D. Pasti akan berbeda dalam hal perspektif. Berbeda halnya dengan analisa modern. Analisa modern, mau yang A, mau yang B, mau yang C, mau yang D, secara mayoritas akan memberikan perspektif yang sama. Itu artinya makanya analisa modern itu dikatakan sebagai analisa yang objektif. Sedangkan analisa klasik itu disebut sebagai subjektif. Selain itu, analisa subjektif ini sangat bergantung terhadap yang namanya pengalaman seseorang. Kenapa? Karena line studies ataupun chart patterns itu bagaimana kita menggambar di dalam chart. Bagaimana kita menggambar garis support, kita menggambar garis resisten, kita menggambar tren, kita menggambar pola segala macam, atau kita menggambar bentuk, apa istilahnya,
segala macam mengenai bersifat subjektif itu bernilai atau hanya dari sudut pandang kita. Artinya sebagai pemula bisa menggunakan analisa klasik, tetapi keefektifan atau keakuratannya mungkin hanya baru sekitar 10% atau 20%. Untuk meningkat sampai ke tadi 60 sampai 80% adalah based on experience. Jadi harus kita latih dan latih gitu. Di mana ngelatihnya? Kalau gue pribadi ngelatih dalam analisa klasik itu atau subjektif itu di virtual trading. Di virtual trading itu silakan dicoba. Karena ya kita dikasih, kalau virtual trading itu kita dikasih 100 juta, bagaimana kita mengembangkan dengan trading dengan duit 100 juta. Kayak gitu, itu adalah keenaknya. Makanya itu kenapa untuk melatih namanya sense of buying dan sense of selling gitu. Selanjutnya kalau analisa modern ya tadi, karena dia berdasarkan mechanical atau komputer, jadi lebih bersifat yang namanya objektif. Analisa teknikal klasik itu biasa disebut dengan chartist atau orang yang sebutnya drawis. Sama nggak ya? Samain aja deh. Yaitu penggunanya percaya bahwa tren dan sinyal aksi pasar dapat diperoleh berdasarkan bentuk dan pola dari grafik harga saham. Bentuk lain dari analisis ini adalah penggunaan garis-garis penganalisis yang diaplikasikan pada grafik harga menurut opini individual. Nah itu kata-katanya tuh, menurut opini individual masing-masing pengguna. Dasar pengambilan keputusan transaksi biasanya juga ditentukan berdasarkan judgement dan interpretasi penggunanya terhadap suatu grafik. Itu makanya perspektifnya akan berbeda-beda. Mengingat sifatnya yang sangat subjektif, maka analisis ini lebih banyak mengandung seni atau art daripada unsur ilmiahnya. Ya karena kalau kita mau ngeliat patterns, kalau kita mau ngeliat pola, iya itu ya kita harus, oh ini mirip nih kayaknya, ini mirip nih, ini kayak mirip nih. Jadi harus punya daya, kalau kata SpongeBob itu, imajinasi. Udah lanjut. Menurut masing-masing penggunanya, analis ini juga spesifik untuk tiap sekuritas. Kelompok analisis ini dapat digolongkan ke dalam penganalisis garis gerak harga dan penganalisis pola. Sedangkan kalau analis teknikal modern itu disebut juga sebagai technician. Penggunanya percaya bahwa tren dan sinyal aksi suatu saham dapat diperoleh berdasarkan pola yang ditentukan atau diindikasikan dari perhitungan kuantitatif, bukan interpretasi subjektif terhadap suatu bentuk dan pola grafik. Di mana biasanya kalau analis teknikal modern ini itu menghubungkan dari misalkan titik close, dari titik close ke titik close lainnya. Jadi dari titik close ke titik close lainnya ditarik garis. Jadi itu lebih jadi dari titik ke titik ditarik garis. Jadi makanya lebih ke perhitungan kuantitatif dibandingkan yang subjektif. Mengingat sifatnya yang bersifat kuantitatif, maka metode ini secara ilmiah bisa diuji kemampuan dan kinerjanya dalam menghasilkan keuntungan bagi investor. Faktor lain yang menguntungkan dari analisis teknikal modern ini adalah bahwa indikatornya bisa diprogram secara otomatis dengan menggunakan panduan komputer. Secara garis besar, indikator teknikal tersebut dapat dikelompokkan ke dalam indikator pengikut tren, trend following indikator, dan indikator osilator. Jadi itulah sekelumit kisah mengenai analisis teknikal klasik atau analisa teknikal modern. Tinggal pertanyaannya, mau pakai yang mana? Mana yang terbaik? Jawabannya dua-duanya terbaik. Akan lebih baik lagi kalau kita bisa mengkombinasikan keduanya. Kenapa itu penting?
Karena semakin banyak senjata yang kita siapkan, maka akan semakin siap kita untuk terjun perang di pasar modal. Oke? Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di bawah ini. Oke? Bersama gua Fajar Sidik, kita akan selalu update edukasi saham di Seni Pasar Modal Channel. Thank you. Bye-bye. See you.